Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Robi Sandra, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Unit Kerja SMK IT Al-Izhar Pekanbaru. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif, keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 dengan fasilitator luar biasa Ibu Nelwati MPD serta pengajar praktik hebat kami Ibu Lucia Ventimora SH MH. Pada modul 1.1 kita sudah mengetahui bagaimana filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Dan pada modul 1.2 kita diarahkan untuk mempunyai nilai dan berperan sebagai guru penggerak. Dan modul 1.3 kita membuat visi guru penggerak. Serta pada modul 1.4 kita mempelajari tentang bagaimana budaya positif di sekolah. Perjalanan pada modul 1 ini diibaratkan sebuah tangga menuju ke atas. Tangga pertama kita diajarkan mengetahui bagaimana filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu naik pada tangga kedua, kita dituntut untuk berperan dengan menerapkan nilai guru penggerak. Dan pada tangga yang ketiga kita membuat sebuah visi ke depan, bagaimana murid yang kita impikan, bagaimana sekolah yang kita impikan dengan visi guru penggerak yang telah kita buat. Dan pada tangga yang keempat kita melaksukan aksi menerapkan budaya positif untuk bisa menjalankan visi guru penggerak yang telah kita buat. Dan pada akhirnya adalah tujuan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Adapun filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kedua, pendidikan menghambakan pada murid. Pendidikan harus berpihak pada murid sesuai bakat dan minat masing-masing dan kemampuan anak. Dan yang ketiga adalah peran pendidik diibaratkan seorang petani. Seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan dan metode belajar peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian, nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan pembelajaran dan pengajaran yang sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpusat pada peserta didik. Maka seorang pendidik harus memiliki nilai-nilai guru penggerak dalam menjalankan perannya sebagai seorang pendidik agar mampu menuntun kembangnya peserta didik. Peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, dan yang kedua mewujudkan kepemimpinan peserta didik, dan yang ketiga mendorong kolaborasi, dan yang keempat menjadi kok bagi guru lain, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Maka dengan peran guru penggerak ini, seseorang pendidik harus memiliki nilai guru penggerak. Yang pertama berpihak pada murid, yang kedua reflektif, dan yang ketiga mandiri, dan yang keempat kolaboratif, serta yang kelima adalah inovatif. Agar peran dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang pendidik atau guru penggerak dapat terarah dan sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara atau yang diharapkan murid di masa depan, maka seorang pendidik atau guru penggerak harus memiliki visi yang jelas, terukur, yaitu visi guru penggerak.
maka visi guru penggerak haruslah sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pendidikan haruslah bertumpu pada dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya murid. Sehingga ketika menyusun visi guru penggerak haruslah berfokus pada kepentingan murid, karena tujuan pendidikan adalah agar murid mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, visi guru penggerak yang sudah dirancang dan dibuat agar bisa terwujud, terukur dan terlaksanakan dengan baik, maka perlu suatu rancangan prakarsa perubahan yang disebut dengan inquiry apresiatif dengan tahapan yang disebut dengan bakja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali potensi, jabarkan rencana, serta atur eksekusi. Berdasarkan penerapan melalui tahapan bakja tersebut, akan muncullah kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan sebutan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Begitu juga budaya positif akan membuat murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, serta bertanggung jawab. Nah, adapun keterkaitan materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dengan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak, kita akan mampu berkolaborasi, memperbesar lingkaran pengaruh kita, sehingga kita mampu menciptakan budaya positif di sekolah untuk mencapai visi murid di masa depan yang tentunya dicita-citakan melalui membuat suatu perubahan inquiry apresiatif dengan pendekatan bagja. Pendidik harus mengusahakan sekolah sebagai lahan bercocok tanam, menjadi lingkungan sekolah dengan budaya positif. Budaya positif yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, meliputi berpihak pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya anak, menumbuhkan budi pekerti, menyenangkan, dan menganggap anak bukanlah tabula rasa. Selanjutnya, refleksi pertanyaan atas pemahaman keseluruhan modul budaya positif yang sudah saya pelajari.
Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan sebagai langkah dan strategi yang efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Adapun rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan dengan judul Pembuatan Keyakinan Kelas dan Penerapan Segitiga Restitusi sebagai langkah efektif mewujudkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Peserta yaitu rekan sejawat ataupun guru di satuan pendidikan, baik itu di SD IT, SMP IT, SMK IT, Al-Izhar School Pekanbaru. Adapun latar belakang aksi nyata yang akan saya lakukan adalah bahwasanya budaya positif ini akan memberikan lingkungan belajar yang positif, pembelajaran yang aman dan nyaman serta menyenangkan. Untuk mewujudkannya, perlu ada disiplin positif diterapkan di kelas ataupun di sekolah. Salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif ini adalah melalui proses pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Selama ini yang terjadi di kelas ataupun di sekolah, dua cara ini masih belum terlalu diterapkan. Rekan guru masih membudayakan hukuman untuk mendisiplinkan peserta didik, namun juga tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan keterlambatan ini. Tujuan aksi nyata yang akan saya lakukan adalah dengan adanya keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh rekan sejawat, nantinya dapat mendisiplin positifkan peserta didik, terutama dalam disiplin positif dalam perbaikan kehadiran peserta didik mengikuti kegiatan tahsin dan tahfiz Quran setiap paginya. Adapun tolak ukur dari aksi nyata ini adalah yang pertama, kasus keterlambatan peserta didik datang ke sekolah ataupun keterlambatan mengikuti kegiatan tahsin dan tahfiz setiap paginya menjadi berkurang. Dan yang kedua, terdapat poster-poster ataupun tulisan di setiap kelas yang menunjukkan adanya keyakinan kelas. Dan yang ketiga, rekan sejawat bisa dapat melakukan segitiga restitusi ini dalam menangani setiap permasalahan terkait yang dilakukan oleh peserta didik, terutama dalam segi keterlambatan ataupun kehadiran. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, membuat modul, dan yang kedua, membuat materi PowerPoint, dan yang ketiga, mencetak spanduk, dan yang keempat, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan meminta izin untuk terkait melakukan aksi nyata ini dengan membawa bahan modul dan materi presentasi serta mengatur jadwal yang tepat. Dan yang kelima, berlatih sebagai persiapan agar materi ini bisa tersampaikan dengan baik kepada rekan sejawat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, saya membutuhkan ruangan diseminasi untuk kegiatan aksi nyata ini. Dan yang kedua, peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan, infokus, cok sambung, sound, speaker, mikrofon, dan lain-lainnya dengan meminta bantuan waka sarana dan prasarana sekolah. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebuah kata motivasi dari Ki Hajar Dewantara. Jangan setengah hati menjadi guru, karena anak didik kita telah membuka sepenuh hatinya. Demikianlah, terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.